Seva melepaskan paksa pagutannya dengan Atshan kala suaminya itu menggigit bibirnya. Atshan sendiri terkejut. Ia memeriksa bibir istrinya yang berdarah pada tepiannya. "Maaf, Seva. Ya Tuhan. Apa yang aku lakukan?" ucapnya panik sambil menyeka setitik darah itu. Seva mencekal lengan Atshan. Dengan tatapan sendunya, ia tatap wajah suaminya. Pandangan mereka beradu. "Seva, benahi dulu hati kamu, Bang. Enggak usah buru-buru. Aku gak kemana-mana," ucapnya datar lalu perlahan beranjak menjauh dari Atshan dengan wajah kecewanya. Atshan merasakan jemari itu yang baru saja menggenggamnya, kini mulai terlepas dari tangannya. Namun, ia tak rela. Segera ia genggam tangan Seva lagi. Ia usap sisi kiri wajah Seva dengan telapak tangan besarnya. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Seva tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti, Atshan terlihat gundah. "Tergantung sejauh mana kamu mau dipertahankan, Bang," jawab Seva pelan namun menusuk. Atshan terkesiap. Seva benar-benar melepaskan telapak tangan besar itu dari pipinya. Lalu pergi meninggalkan Atshan dan keluar dari kamarnya. Anak kedua dari 4 bersaudara itu hanya melepas kepergian Seva dengan tak rela. "Maaf," lirihnya. Atshan berjalan menuju jendela kamarnya. Malam ini langit terlihat cerah dengan angin yang berhembus sejuk. Namun tak bisa meredakan hatinya yang panas. Foto-foto itu. Atshan menggelengkan kepalanya. Ia teringat bertemu dengan Arnold Henry di lorong apartemen milik Alea. Apa mungkin mereka ada affair? Kata-kata ayahnya terngiang lagi di telinga, kalau Seva saja mau memberikan kesempatan, kenapa tidak memantaskan diri untuk diperjuangkan? Kata-kata ayahnya berputar jelas. Kata-kata Seva, raut wajah sedih dan kecewa itu. Dia yang merusak. Dia yang meminta Seva menikah dengannya. Akan sangat keterlaluan jika ia masih melukainya. Di samping benar atau tidaknya foto-foto itu, Seva adalah wanita yang paling berhak mendapatkan dia sepenuhnya. Saat sedang merenung itulah, ponsel Atshan berdering. Ia ambil ponselnya dari saku. "My Life Calling." Atshan memandang nama yang tertera di layar itu. "My Life." Ia biarkan panggilan itu berkali-kali masuk ke ponselnya. Pada panggilan ketiga, ibu jari Atshan tergerak akan menggeser tanda hijau itu. Namun, ia urungkan dan menggeser tanda merah. Atshan menuju aplikasi nomor ponselnya lalu memblokir nomor Alea dan menghapusnya. Prak. Hilda lagi-lagi terkejut melihat ponsel Samsul yang baru dibeli Alea, kini pecah. Padahal baru 2 hari yang lalu ia miliki. "Alea, buang-buang uang kamu. Itu HP baru," omel Hilda. Alea tak mendengar omelan Hilda. Ia terlihat geram dengan kedua tangan di kepal kanan dan kirinya. Awalnya panggilan ponselnya masih terhubung, namun setelah ditolak sudah tidak lagi tersambung. Itu berarti dia telah diblokir. "Alea, diam." Hilda terkejut lagi saat Alea mengacungkan telunjuk ke wajahnya dengan mata berapi dan wajah memerah. Sangat terlihat jelas kalau kepalanya yang cantik itu sangat marah dan murka. "Jangan pernah ngatur-ngatur aku lagi. Semua rencana yang tante kasih gagal total," ucap Alea. "Ai. DIAAAAMMM." jerit Alea sambil mendorong Hilda ke atas sofa. Sungguh, Hilda sangat ketakutan sekarang. Rencana kemarin bukan dia yang membuat, namun Alea sendiri dan dia yang gagal sendiri. Karena tak berhasil menjerat Atshan untuk tidur dengannya serta memiliki anak dengannya. "Cukup sudah. Aku gak mau kalah. Aku gak mau Atshan lupain aku. Dia harus datang lagi. Dia harus mengemis lagi cintanya. Seperti waktu kemarin belum ada perempuan itu. Seperti kemarin." Hilda hanya bisa mendengarkan apa yang keponakannya katakan. Jika Alea ingin agar Atshan kembali lagi padanya, maka mereka harus pindah ke Jakarta, sedangkan mereka tidak punya uang.
Mungkin mereka bisa menyewa tempat kos dengan cara menjual rumah mereka di Bandung ini. Tapi mereka sudah tidak punya apa-apa lagi kalau rumah ini juga dijual. Lalu, apa bisa Alea merebut kembali hati Atshan? Dengan begitu, hidup mereka akan kembali damai seperti semula. Saran Tante, ketika kamu bertemu dengan Atshan, segera publikasikan hubungan kalian. Kalau perlu, sebar foto-foto kalian sama keluarganya Atshan sehingga mereka gak punya alasan lagi buat nolak kamu. Apa yang dikatakan oleh Hilda, memang sudah Alea rencanakan sebelumnya. Dia ingin tahu apa alasan Atshan menolaknya. Tidak mungkin jika tidak ada apa-apanya. Lebih dari 3 tahun mereka bersama dan pria itu dengan sangat mudah dia kuasai. Jangankan hanya mengangkat telepon, Alea pernah meminta Atshan yang saat itu berada di Bali untuk pulang karena dia ingin makan malam bersama. Tapi sekarang, Seva pasti sudah mencuci otaknya. Bukan mencuci otak, tapi perlahan, kehadiran Seva mulai menggeser pikiran Atshan. Yang tadinya hanya memikirkan Alea, kini Atshan sibuk meminta nomor ponsel istrinya. Buat apa? Tanya Seva datar sambil merapikan tempat tidurnya. Ia baru kembali dari bawah untuk mengambil makan malam bagi Atshan dan ia taruh di meja lampu tidur. Ya, masa nanya buat apa? Aku kan gak punya nomor kamu. Ayo sebutin. Udah hampir 1 bulan nikah, gak tahu nomor aku. Atshan terdiam malu mendengarnya. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Dia memang tak tahu nomor Seva. Iya. Maaf. Malam ini, berapa kali bilang maaf? Kebanyakan bikin salah sih. Siap salah, Muia. Tolong berikan nomornya. Gak mau, usaha aja cari sendiri. Minta sama If aja. Jawab Seva cuek. Atshan yang kesal, lalu mengantongi ponselnya. Oke, aku usaha sendiri ngambilnya. Iya. Bener iya. Iya. Oke. Atshan menaruh ponselnya ke atas ranjang lalu berjalan menghampiri istrinya dan tanpa Seva duga, Atshan meraba tubuhnya dari belakang. Abang ngapain? Tanya Seva menghindari tangan-tangan yang tengah bergerilya di tubuhnya itu. Katanya suruh usaha, nyari sendiri HP-nya. Ini lagi nyari. Ucap Atshan yang membuat Seva kesal. Abang, gak ada di sini. Protes Seva kala suaminya mencari di dadanya. Seva menunduk tapi malah bagian bokongnya mengenai bagian depan Atshan. Erangan manja pun lolos dari mulutnya. Ih. Abang modus. Lagi-lagi Seva protes karena kini rabaan Atshan sampai ke bawah. Enggak mau. Lepasin. Ini, di kantong kanan aku, HP-nya. Geli, bang. Oh. Di sini. Seva melenguh saat Atshan masuk ke dalam celana tidurnya. Kamu bohong nih, gak ada. Seva berusaha menarik tangan Atshan dari sana namun tak kunjung dilepaskan. Aku yang ambil, kata Seva mengambil ponsel yang di kanan sakunya. Ia secepat mungkin menghindari Atshan. Lalu mengambil jarak sekitar 2 meter darinya. Atshan kecolongan. Buruannya kabur dengan mudah. Padahal yang dipegang-pegang Seva. Harusnya Seva yang terangsang. Tapi istrinya malah biasa saja. Menguasai dengan baik. Malahan Atshan yang kini kepanasan. Nih, catat. Udah gak mau minta nomor. Maunya kamu sekarang, ujar Atshan. Enak aja. Konsisten dong. Maunya yang jelas. Jangan plin-plan. Mau HP ya HP. Mau aku ya aku. Ucap Seva tegas. Atshan bak tersindir oleh kata-kata istrinya barusan. Netra coklat Seva menatap dalam. Ia harap Atshan paham maksudnya. Jangan karena mudah dapat satu hal, lalu berubah dan jadi serakah. Semuanya mau. Aku gak pernah pacaran. Tapi, kalau tipe cowok plin-plan, kayaknya bakal aku tendang dari list kriteria idaman aku. Mendengar itu, Atshan tersulut emosi dan menarik pinggang belakang Seva agar merapat padanya. Seperti tadi, kedua pandangan mereka pun beradu. Aku akan mencoba.
Menjadi pantas untuk kamu, ucap Atshan. Seva yang awalnya terdiam lalu perlahan mengembangkan senyumnya. Aku akan selalu menunggu. Atshan tersenyum haru lalu memeluk Seva. Begitulah mereka sepanjang malam. Tidur sambil bercerita dan berpelukan. Tak ada aktivitas lain selain menempelkan bibir satu sama lain. Lain dari itu, malam ini mereka isi dengan obrolan. Mungkin nanti aku akan minta izin ke papa buat ajukan cuti kedua. Cuti kedua? Iya. Buat ke Italia. Ada Rose Garden Party di sana. Kamu harus lihat. Jangan lupa, kita juga belum ketemu sama Nono dan Nona, orang tua mama. Juga buat lihat mahar yang aku kasih ke kamu. Seva tersenyum mengeratkan kembali pelukannya di tubuh sama suami. Aku tunggu. Ucapnya sambil menguap. Tidurlah. Besok kita sibuk. Kamu harus kuliah. Aku harus ke kantor. Seva kembali menganggukkan kepala menyetujui apa yang dikatakan oleh suaminya. Dia pun terlelap ke alam mimpi setelah begitu nyaman merasakan tepukan pelan di punggungnya. Atshan bernafas lega sang istri mau menerimanya apa adanya. Atshan tak menyentuh Seva malam ini. Dia ingin kebutuhan biologisnya tersalurkan ketika Seva yang memintanya atau ketika nanti dia merasa kalau itu adalah nafkah batin haknya Seva. Bukan sebagai pemuas hasratnya saja. Seperti janjinya pada Seva tadi dan sangat disetujui oleh Seva. Seva misu-misu dengan wajah kesal pagi ini. Ia bangun kesiangan dan itu pun kalau Estefania tak mengetuk pintu kamar mereka entah jam berapa dia akan bangun. Jangan marah-marah dong, Fa. Ucap Atshan sambil memakai kemejanya. Diikuti oleh dasi. Seva tak menjawab. Dia hanya diam sambil segera memakai kaos lengan panjangnya. Hal yang sangat membuat Seva kesal. Kenapa bisa sepulas itu tidurnya? Ya ampun, kita belum telat. Masih ada 1 jam lagi, ujar Atshan. Seva memandangnya tajam. Hal yang Atshan rasa makin mirip dengan tantenya, Wulandari. Jam 6, bagi aku udah siang banget. Belum lagi nyiapin sarapan, ucap Seva. Sarapan biar disiapin sama yang lain, kamu nggak perlu capek-capek. Nah, kalau ini, dihandle siapa? Tunjuk Seva pada bagian leher serta dadanya yang memerah. Membuat Seva malu setengah mati andai ada yang melihatnya. Lagi pula, sempat-sempatnya Atshan membuat tanda di bagian tubuhnya yang mudah terlihat oleh orang lain. Sedangkan Atshan, ia tersenyum lebar melihat hasil karyanya. Biasa aja kali, Pa. Kamu kan udah nikah, udah punya suami, wajar kalau ada tanda kayak gitu. Seva melotot mendengar jawaban suaminya yang tidak masuk di akal itu. Yang bikin gak wajar itu, hari ini aku masuk kuliah untuk pertama kalinya, Bang. Setelah 1 bulan libur. Malu. Nyebelin. Atshan tertawa simpul. Memang itu tujuannya. Biar semua orang di kampus tahu kalau Seva sudah punya suami. Atshan tersenyum bangga melihat Arash dan Lingga. Wajahnya seperti orang abis kemalingan pagi ini. Melihat Seva pergi ke kampus naik mobilnya dengan kaos turtleneck. Sampai di dalam mobil, Seva menegur suaminya. Kenapa senyum-senyum? Ah, enggak. Lucu aja ngeliat para calon pebinor mukanya nelangsa pagi-pagi begini. Mau sekuat apapun mereka menggoda milik orang lain, tetap yang sah yang berkuasa. Oh iya. Iya, jawab Atshan. Ngaca deh, Bang. Ucap Seva telak. Rupanya sang istri cantiknya ini masih kesal dengan tanda cinta yang Atshan buat. Nggak mau ngaca. Udah ganteng, jawab Atshan yang hanya dibalas cibiran dari Seva. Namun tak ayal ia senyum-senyum juga karenanya. Mulai hari ini, aktivitas rutin keduanya mulai dilakukan di kampus dan juga kantor. Seva meminta agar Atshan cukup mengantarnya sampai di tempat parkir saja. Namun, Atshan mau mengantar istrinya untuk pertama kali ke kelas setelah mereka menikah. Tentu saja mereka jadi pusat perhatian mahasiswa lainnya di Universitas Indonesia ini.
Sebagian dari mahasiswa ini mengetahui kalau Seva adalah istri dari Atshan ketika mereka menonton tayangan dangdut ekonomi beberapa waktu yang lalu. Gosip begitu cepat menyebar sehingga tak salah lagi wanita yang digandeng oleh Atshan pagi ini adalah istrinya. Setelah mengantarkan sang istri untuk sampai duduk di kelasnya, pria berdarah Italia itu kemudian segera berangkat ke kantor untuk pertama kalinya lagi setelah hampir 1 bulan lamanya dia off. Rasa rindu bertemu dengan karyawan-karyawan yang lain dan juga rindu bekerja mengasah otak di balik layar membuat Atshan begitu bersemangat. 2 minggu berlalu, hubungan Atshan dan juga Seva semakin membaik. Bahkan tak jarang, Atshan sering datang ke kampus Seva mengirimkan makan siang untuknya juga teman-teman satu kelasnya. Jangan lupa juga sang adik serta keponakan Arash dan juga Lingga. Atau kadang, Seva yang datang ke kantor diantar oleh Lingga agar bisa pulang bersama dengan Atshan malamnya. Kayaknya, saya harus ambil cuti delusa soalnya sepupu saya mau nikah, ucap Atshan pada asisten mau tak maunya, Tama. Ya, sebenarnya Atshan ini ingin sekali memecat Tama. Tapi, apa daya kekuasaan masih dipegang oleh Atalarik Fabian Lubis yang jangankan memecat karyawan, memindahkan vas bunga saja harus mengirimkan lampiran. Super sekali, bukan? Atshan CEO, tapi yang berkuasa tetap ayahnya dan keuangan, dipegang oleh istrinya. Baik Pak. Saya akan handle selama Bapak libur. Kata Pak Arik, Pak Arash juga akan masuk ke perusahaan Pak. Itu urusan Papa, Arash sama kamu. Bukan urusan saya. Astaga. Tama sampai mengelus dada mendapat kejutan dari Atshan. Bosnya ini ternyata memiliki dendam kesumat padanya entah karena apa. Yang pasti dia adalah satu-satunya cowok judes yang Tama kenal. Bapak mau lun di sini, Pak. Atshan memeriksa arloji di pergelangan tangan kirinya. Kalau saya makan siang di kampusnya Seva, meetingnya telat gak? Telat, Pak. Jarak dari sini ke UI bisa sampai 1 jam. Belum makannya, belum minumnya, belum ngobrolnya. Belum mesra-mesraannya ya, Tam. Gir. Ngapain dijelasin sih? Monolog Tama ingin muntah mendengarnya. Tapi ia tahan hadirin. Iya, Pak. Sedangkan jadwal meeting kita adalah 45 menit dari sekarang. Di kafe kantor. Atshan membuang nafasnya lelah. Baiklah tidak apa-apa tidak bertemu dengan sang istri siang ini untuk makan. Yang penting nanti malam bisa makan malam bersama. Ya udah, sekalian aja saya makan siang di sana sambil nunggu klien datang. Baik, Pak. Ditemani Tama, Atshan memilih makan siang di kafe kantornya yang menghadap langsung ke jalanan raya. Kafe ini dibangun oleh ayahnya sebagai relaksasi bagi klien yang datang untuk breakfast atau lunch. Suara ketukan sepatu terdengar. Atshan yang sedang memainkan ponselnya lalu mengangkat wajah. Dia pikir pelayan yang datang membawa makanan, tapi ternyata Alea. Hai. Sapa Alea langsung duduk di kursi seberang Atshan. Tama yang baru keluar dari kamar mandi terkejut melihat Alea sudah duduk di depan bosnya. Atshan tak bicara apa-apa. Ia masih terkejut. Bagaimana bisa Alea mendatanginya di sini? Aku tadi ke kantor dan resepsionis bilang kalau kamu lagi makan siang di sini, jadi sekalian aja aku ke sini, ucap Alea sambil tersenyum. Kita perlu bicara. Ya, kita memang perlu bicara. Tapi nggak sekarang, aku lagi nunggu klien. Netra indah Alea berkaca. Wanita cantik itu terlihat menahan tangisnya. Namun dia masih coba untuk mendengarkan diri dengan tersenyum walau terlihat kalau nafasnya sesak. Alea. Panggilnya pada wanita yang mendapatkan tempat di hatinya itu. Kamu. Berubah, Atshan. Aku masih sama. Alea menggelengkan kepalanya pelan mencoba menolak dengan apa yang Atshan katakan. Ia harus pandai memainkan emosi agar kekasihnya larut kembali dalam bujukannya. Karena tak ada cara lain selain membujuk Atshan. Dengan air mata. Karena Atshan paling tak bisa melihatnya menangis. Aku yang merasakan itu kalau kamu sangat jauh berbeda.
Akshan terdiam sebentar sebelum melontarkan kata-katanya lagi. Entahlah, Alea, aku sekarang sedang membutuhkan waktu di mana aku harus mencari kebenaran. Kedua alis itu bertaut merasa ada yang janggal dari pernyataan Akshan. Kebenaran apa? Kebenaran tentang apa? Apa? Alea menggantungkan akhir kalimat dari ucapannya barusan sebelum dia lanjutkan lagi dengan smirknya. Apa tentang rahasia perusahaan? Perusahaan? Tanya Akshan balik. Alea tersenyum bahagia. Rupanya dia tidak perlu repot-repot untuk memberitahu tentang masa lalu orang tua mereka. Akshan pasti sudah tahu sebelumnya dan dia malu menemui Alea karena merasa kalau semua ini adalah milik Alea sebenarnya. Ya, perusahaan. Atau suatu kebenaran tentang papamu yang berada di balik kematian kedua orang tuaku. Netra abu itu membola. Bersamaan dengan ucapan Alea barusan, tiba-tiba saja seseorang mengambil gelas kopi Stardust yang berada di meja itu dan menyiramkannya di atas kepala Alea. Biur. Akhah. Jerit Alea. Yang menarik perhatian seluruh pengunjung kafe. Dikasih hati minta jantung. Dibaikin malah ngelunjak. Harusnya dari kemarin saya ngelakuin ini sama kamu. Seva.